Ya, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Benar Meriah Aceh yang memperbaiki jembatan Enang-Enang secara swadaya. Sebelumnya jembatan tersebut rusak akibat banjir. Bahwa kita ini terus terfokus. Akses jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah yang sempat terputus akibat banjir bandang kini kembali dapat dilalui. Masyarakat Benar Meriah memperbaiki jembatan secara swadaya senilai 1 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang turun langsung ke lokasi jembatan mengapresiasi upaya masyarakat yang membantu menjaga konektivitas wilayah di tengah proses penanganan pemerintah. Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan warga dengan penguatan struktur jembatan agar lebih kokoh dan aman dilintasi. Menurut Dodi, apa yang dilakukan masyarakat telah membantu pemerintah mempercepat pemulihan akses transportasi, sehingga tugas Kementerian PUPR saat ini adalah memberikan dukungan maksimal. Memang dari sisi teknis sebenarnya jembatannya sudah tidak mungkin untuk dipakai, tapi karena kemudian Pak Syarial beserta warga masyarakat begitu gotong royong, kemudian memperbaiki sendiri, dan tugas kita kemudian memberikan support maksimal sehingga apa yang sudah dikerjakan masyarakat bukan menjadi sia-sia, tapi tetap bisa dipakai walaupun secara terbatas. Pemerintah akan pantau secara berkala kondisi jembatan mengingat kondisi arus sungai yang masih cukup deras serta tanah di sekitar lokasi yang masih labil dan berpotensi memicu gangguan pada konstruksi jembatan. Dari Kabupaten Benar Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Maraknya kasus kekerasan yang terungkap di lingkungan pesantren dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah menyatakan tidak akan ada lagi kekerasan di lingkungan pendidikan, keluarga maupun ruang publik. Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak diluncurkan oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi di pesantren Al-Hamidiyah, Pancoran Mas, Kota Depok. Kegiatan ini bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan pesantren dan madrasah. Pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren sebagai sarana pengaduan dan pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pesantren. Jadi Pak, aplikasi Pak. Hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini. Terima kasih. Pemirsa, setelah sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat inap, kondisi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berangsur membaik. Ia diduga mengalami kelelahan dari padatnya rutinitas sebagai wali kota. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sempat dilarikan ke rumah sakit pada Jumat petang. Farhan dibawa keluar dari ruang tengah wali kota menuju ambulans milik RSUD. Berdasarkan informasi dari tim dokter, kondisi orang nomor 1 di Kota Bandung ini sudah stabil dan dalam penanganan yang baik. Observasi kesehatan dan pemeriksaan lanjutan juga masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kondisi Muhammad Farhan menurun. Ya, beliau kan acaranya ya tahulah ya, dari subuh bahkan dari malam, kadang-kadang jam 2 malam kan beliau melihat-lihat termasuk berapa penertiban yang ada di Pusdai ya, di depan Pusdai, kemudian bersih-bersih terus ini kemarin padat keluar kota sebentar karena ke Jakarta karena melayat dari mantan Pak Menteri yang meninggal atau wafat kemarin, balik lagi ke sini ya. Jadi acara padat itu menyebabkan memang kondisi badannya kurang fit ya. Rawat inap berarti di mana? Dirawat. Di sini berapa hari Pak istirahatnya?
Belum tahu, karena kan nanti dokternya belum ada, mungkin belum dari diagnosanya kita belum tahu kabarnya. Keluarga pun memohon doa terbaik dari seluruh masyarakat agar Muhammad Farhan segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dari Bandung, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, event besar tahunan Pekan Raya Jakarta 2026 resmi berakhir tadi malam. Dan nilai transaksi selama penyelenggaraannya tembus di angka 8,2 triliun rupiah. Setelah 32 hari penyelenggaraan, Pekan Raya Jakarta resmi ditutup tadi malam. Di tahun ini, Jakarta Fair Kemayoran alami peningkatan jumlah peserta pameran menjadi 2.800 peserta dan 1.800 tenan dengan komposisi 55% sektor swasta dan 45% sektor UMKM. Bahkan jumlah kunjungan mencapai lebih dari 6 juta pengunjung dengan transaksi penjual dan pembeli mencapai 8,2 triliun rupiah. Kekuatan ekonomi Jakarta masih cukup survive di dalam situasi ekonomi seperti ini. Karena apa, di sini berkumpulnya UMKM, pengusaha-pengusaha kecil, dan kita juga penyelenggara banyak memberikan kemudahan-kemudahan dengan diskon-diskonnya. Nah, mudah-mudahan tahun depan dalam rangka Jakarta 500 tahun atau 5 abad, Jakarta Fair harus lebih besar daripada tahun ini. Jakarta Fair ini kan sejarahnya selalu pada ulang tahun DKI. Ulang tahun DKI biasanya berjalan hanya dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau misal ditambahin menjadi 1,5 bulan, pasti akan target lebih. Tapi artinya kan keterbatasan waktu itu juga menjadi pengaruh kan. Dengan peningkatan jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan di atas target itu udah luar biasa sebetulnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menemui kelompok ibu-ibu prasejahtera di Denpasar, Bali. Caimin mengapresiasi kekompakan dan semangat ibu-ibu produktif untuk membantu perekonomian keluarga. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Khairisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar mengunjungi kantor cabang Penanaman Nasional Madani (PNM) di Denpasar, Bali. Ia bahkan belusukan ke kawasan Kesiman Denpasar dan menemui kelompok ibu rumah tangga prasejahtera. Caimin mengapresiasi semangat dan kerja keras para ibu rumah tangga yang dinilai sebagai tulang punggung penopang ekonomi rumah tangga. Saya surprise, Denpasar ini mungkin ekonominya bagus sehingga ibu-ibu ini semangat sekali dan benar-benar produktif. 15.000 tiap hari harus disisihkan sesuai dengan pinjaman masing-masing tiap minggu berbeda-beda. Sehingga kita yakin PNM ini solusi, PNM ini model permodalan yang efektif buat pemberdayaan. Manfaatnya banyak sekali di mana kita memperoleh modal untuk usaha. Ya, untuk ada yang lain-lain lagi. Bisa sampai berapa, Bu? Modalnya? Kita baru sampai 7. 7 apa? Di 7 juta. 7 juta. Ya, dari 3. Sejak kapan dulu? Saya udah dari berapa? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Saat ini terdapat 13 juta nasabah PNM di seluruh Indonesia yang kebanyakan beranggotakan ibu rumah tangga prasejahtera. Tujuannya membantu meringankan beban para pelaku usaha mikro untuk jadi lebih berkembang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.